Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama kembali untuk beribadah di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau mendasari ibadah kita di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-31 mengatakan, "Tetapi karena kasih sayang-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang." Biarlah pada pagi hari ini kita boleh mengingat semua kebaikan Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan memampukan setiap kita untuk menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita mengatakan terima kasih Tuhan. With a grateful heart,
Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini Engkau melawat setiap umat-Mu yang datang Tuhan. Setiap mereka yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan Kau berikan kesembuhan. Setiap mereka yang datang dengan letih, lesu dan berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Mujizat demi mujizat akan Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Menyatakan kehendak-Mu, menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu nama-Mu yang akan selalu ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita umat Tuhan bersama-sama kita mau katakan amin. Berikan salam, senyum kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri. Katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini kita tetap bangkit berdiri. Kita akan mengatakan bahwa sebab Tuhan, Dia sungguh baik. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 mengatakan,
tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita, siapa yang percaya bahwa kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan? Saya percaya ketika kita menerima kuasa daripada Tuhan, dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, di situ kuasa Tuhan menyertai kita. Dengan
sudah diberikan atas setiap kita. Sebentar lagi firman Tuhan akan dibentangkan. Biarlah setiap kita mau menyiapkan hati dan hidup kita. Dan biarlah melalui pujian ini Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa ketika Dia menyampaikan firman-Nya, firman itu akan memiliki kuasa ketika kita menghidupinya, ketika kita selalu memperkatakannya dalam hidup kita. Dan ketika firman itu disampaikan, maka itu pula yang jadi atas kehidupan kita.
memberikan kepada kami hidup yang baru. Terima kasih Bapa Surga atas anugerah-Mu yang besar bagi kami. Saat ini kami persembahkan hati kami, pikiran kami, segenap hidup kami. Silakan Tuhan, Engkau berfirman, menyatakan isi hati-Mu bagi kami semua. Kami menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan panjang umur kepada kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini di minggu terakhir bulan April. Saudaraku, kita semua sebagai anak-anaknya perlu mengenal lebih dalam akan segala rancangannya bagi kita. Semakin kita mengenal lebih dalam akan rancangan-rancangan Tuhan, kita akan dapat menjalani kehidupan kita dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Bahkan kita semua semakin dikuatkan dalam setiap pergerakan hidup kita. Dalam setiap pergerakan hidup ini selalu ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang mungkin bagi kita agak sulit menghadapinya, ada hal-hal yang mungkin ringan untuk kita dapat menghadapinya. Tetapi percayalah bahwa Yesus yang sudah bangkit mengalahkan maut memberikan kepada kita suatu kesempatan, peluang untuk ikut serta mengalami kuasa kebangkitannya, menopang kita dalam seluruh pergerakan hidup kita, sehingga kita dapat semakin hari semakin berglori akan Tuhan, karena kita mengalami kuasa kebangkitannya bekerja dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita merenungkan firman-Nya pada pagi hari ini, dan kita siap sedia untuk melangkah dalam kehendak-Nya, siap sedia melangkah dalam perintah-Nya, siap sedia untuk melangkah dalam ketaatan, dalam kasih yang besar kepadanya. Tema renungan firman Tuhan di pagi hari ini adalah kita telah dijadikan sebagai anak-anak Tuhan yang boleh atau diizinkan melayani Bapa kita, Bapa Surga. Mari bersama baca di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 8. Wahyu pertama ayat 5 sampai dengan 8. Mari bersama kita panggil berdiri. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan
menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah meninggal Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan memberikan kepada kita kuasa kebangkitannya untuk menopang kita, kuasa kebangkitannya untuk menjadikan kita menjadi suatu kerajaan. Maksudnya adalah hidupmu dan hidupku, hidup kita menjadi suatu kawasan kerajaannya, di mana Dia memerintah atas hidup kita, kawasan yang dikuasai oleh Dia. Hidup kita menjadi suatu kawasan di mana Yesus mau menjadi raja dalam hidupmu, yang akan memerintah dalam hidupmu, yang akan merancangkan segala yang baik dalam hidupmu, dan Dia siap sedia untuk memimpin saudara, memimpin saya, memimpin kita semua untuk bergerak di jalan Tuhan, bergerak maju di jalan Tuhan, melaksanakan segala yang Tuhan rancangkan bagi kita. Kita menjadi anak-anaknya yang disayangi, anak-anaknya yang diperhatikan, anak-anaknya yang pasti dibela, anak-anaknya yang pasti dibangun. Hidupmu akan dibangun terus olehnya menjadi segambar serupa dengannya. Itu yang harus diyakini oleh setiap anak Tuhan. Jadi kita tidak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang statis, anak-anak Tuhan yang berhenti dalam pergerakan hidup. Tidak boleh. Kita harus membuka diri untuk segala rancangan Tuhan yang selalu up to date, rancangan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tuhan mau membawa kita terus menjadi serupa dengannya, karena kita adalah anak-anak ketebusannya. Kita dijadikan menjadi suatu kerajaan. Hidupmu dan hidupku adalah kawasan kerajaan Allah. Yesus yang memerintah dalam hidup kita, Yesus yang kita bertuan di atas segala tuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami akan kebenaran ini, maka kita tidak akan menjadi seorang Kristen yang berhenti, tapi seorang Kristen, pengikut Kristus yang bertambah menjadi serupa dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan saudaraku, firman Tuhan juga berkata kepada kita melalui
kita wahyu tadi bahwa Tuhan juga menjadikan kita sebagai imam yang melayani Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa. Saudara dan saya diberi peluang, kesempatan, diberi kemampuan untuk menjadi imam-imam bagi Allah Bapa. Artinya saudara akan dibimbing oleh Tuhan Yesus, dilatih untuk melayani Bapa surga, melayani Bapa surga, bukan melayani gereja, bukan melayani pendeta, tapi melayani Bapa surga. Kita semua jemaat Tuhan, para pemimpin dalam gereja, kita semua bergandeng tangan untuk dilatih Tuhan, dibimbing oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya untuk kita melayani Bapa surga. Nah, sebegitu pada minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita semua perlu menyadari bahwa sebagai umat tebusannya kita perlu mengambil bagian dalam berbagai ragam bentuk pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada yang memiliki talenta menjadi penerima tamu, maka Anda yang punya talenta itu, yang punya kerinduan seperti itu berarti saudara diberi oleh Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya suatu niatan yang menggelora dalam sanubarimu untuk melayani dalam bidang penerima tamu. Anda bisa langsung mendaftarkan dirimu kepada Bapak Nesto, Ketua Bidang Pelayanan Penerima Tamu. Tuhan gerakkan di hati sanubarimu melalui Roh-Nya yang kudus. Ada gelora, ada semangat. Saya mau melayani sebagai pendoa syafaat yang tidak hanya berdoa untuk kepentingan diri sendiri, tapi mendoakan hamba Tuhan, mendoakan pelayan-pelayan Tuhan, mendoakan sesama jemaat Tuhan. Ada yang punya kerinduan yang besar seperti itu. Jangan tunda-tunda, segera daftarkan dirimu kepada Bapak Puji Haryanto, Ketua Bidang Pelayanan Doa. Nah, ada bidang yang lain. Ada, saya punya talenta menyanyi, saya ada talenta memimpin pujian. Anda segera daftarkan dirimu. Anda bisa langsung berjumpa dengan Bapak Nono dan Anda mendaftarkan diri kepada beliau. Ada yang suka mengajar, Anda bisa langsung mendaftarkan dirimu kepada Ibu Devi sebagai Ketua Bidang Pelayanan Anak. Nah, saya rindu menjadi pendamping bagi anak-anak remaja, menjadi supporting bagi mereka, menjadi teladan bagi mereka, menjadi bagian dari pelayanan pendidikan anak dan remaja. Anda bisa segera daftarkan diri kepada Ibu Weber atau kepada Mbak Louis, ya. Nah, ada yang punya kerinduan, saya ini
suka main ketipung, katakanlah begitu ya, suka musik. Saya mau daftar segera kepada Mas Bayu Pak Agung, Bayu Pak Budi ya. Nah saudaraku, saya punya kerinduan besar untuk bekerja lebih giat lagi supaya saya punya income yang cukup, bahkan saya punya pendapatan yang dapat saya sisihkan secara terhormat untuk dipakai keuangannya ini untuk pekerjaan Tuhan. Ada yang punya kerinduan seperti itu kerinduan bagus, kerinduan yang mulia. Anda bisa segera mendaftarkan diri kepada Bapak Dodi sebagai bendahara gereja. Anda bisa mendapatkan input yang baik dan Anda bisa menabur di sana. Nah, dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika masih belum disalibkan, ada banyak kaum wanita, istri pejabat, pedagang, ya, pedagang kain, pedagang keramik dan macam-macam. Kelompok wanita yang aktif bekerja dengan giat dan mereka menyisihkan keuangan mereka untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Mereka melayani dalam bidang keuangan. Itu sangat bagus. Nah, ada banyak talenta yang kita miliki, dan mari bersama-sama kita persembahkan hidup kita. Ini hidup yang sudah kau tebus ya Tuhan Yesus. Hidupku adalah milikmu. Segala yang bisa kulakukan hanya karena Engkau. Engkau sudah membuka jalan bagiku untuk melayani Bapa Surga melalui berbagai talenta yang Tuhan berikan padaku. Aku mau gunakan talenta-talenta tersebut untuk melayani Bapa Surga. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita bergerak maju di jalan Tuhan dalam bimbingan Tuhan, dan hidup kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus sang penjunan bagi kita, pasti hidupmu akan semakin mulia. Hidupmu akan dimuliakan olehnya, dan hidupmu akan menjadi saksi Kristus yang jempolan, ya, bukan menjadi batu satunya, tapi hidupmu menjadi saksi Kristus yang mulia, yang hidup dalam kemenangan, hidup dalam kasih karunia-Nya. Kesaksian hidupmu akan membuat sesamamu melihat Yesus dalam hidupmu, merasakan, menikmati Yesus dalam hidupmu, dan engkau akan dipakai Tuhan membawa jiwa-jiwa kepadanya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada seorang pasangan suami istri di desa Rembung. Desa Rembung itu desa di mana ibu saya pertama ke gereja itu di desa Rembung. Nah, ada pasangan suami istri yang rindu melayani Tuhan, dan Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk membuat kerupuk, aneka kerupuk, ya. Nah, kerupuk itu pekerjaan suami istri ini diberkati Tuhan, sehingga dari kerupuk yang sederhana itu, yang warna-warni, bentuknya macam-macam, ada yang kotak, ada yang uker-uker begitu, Tuhan berkati mereka
sehingga dengan hikmat Tuhan pemasarannya menjadi sangat luas, omsetnya menjadi besar, sehingga mereka dapat menyisihkan dana untuk gereja, untuk program-program gereja, untuk membangun gereja, untuk meningkatkan kualitas pelayanan setiap umat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, itu adalah sebuah niatan yang bagus dari pasangan suami istri sejak mereka muda, dan mereka membimbing anak-anak mereka menjadi anak-anak yang rendah hati, yang tidak sombong, anak-anak yang peduli kepada lingkungannya, sehingga mereka berhasil, keluarganya bahagia, diberkati Tuhan dengan anak-anak yang tahu melayani Tuhan melalui pekerjaan mereka juga. Nah, apa yang diteladankan oleh orang tuanya menjadi semangat bagi anak-anak sampai kepada cucunya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebuah contoh. Kita semua sama, kita semua memiliki kesabaran yang sama. Saudara sudah ditebus oleh darah Yesus dari cengkeraman kuasa dosa. Segala kutuk yang harusnya kita terima ditanggung oleh Tuhan Yesus bagi kita, dan engkau dijadikan kerajaan, artinya hidupmu diubah menjadi kawasan kerajaan Allah. Yesus yang menjadi raja atas hidupmu, Yesus yang menjadi pemimpin besar dalam hidupmu. Silakan Tuhan Yesus, engkau raja atas diriku, engkau yang melakukan rancanganmu bagiku. Aku mau berada di jalanmu, pimpinlah aku di jalanmu, melakukan pelayanan bagi Allah Bapa seperti yang kau kehendaki. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, mari bersama-sama nikmati kasih-Nya, nikmati kuasa-Nya, nikmati bimbingannya, dan akan dibahagiakan olehnya, dimuliakan hidupmu oleh Tuhan Yesus. Dan bersama Tuhan Yesus, Anda semua memuliakan Bapa Surga melalui berbagai bentuk pelayanan, pengabdianmu kepadanya. Demikian juga dengan anak-anak cucumu, latih mereka bersama denganmu untuk melayani Tuhan Yesus. Dari hal-hal yang sederhana, Saya kalau ketemu cucu saya selalu ayo salim ke opa. Nah, dia saling cium tangan saya, dan saya katakan Tuhan memberkatimu. Dan anak cucu yang masih kecil itu berkata amin. Nah, ketika saya mendengar amin itu, hatiku kayak disiram air es seger, ya. Aduh, senang sekali ketika cucu yang kecil itu bisa menanggapi kata-kata berkat yang saya ucapkan. Nah, kita semua harus menggunakan setiap peluang kita untuk menjadi berkat bagi anak, bagi cucu kita, sehingga mereka akan ikut serta mengalami kedekatan hidup bersama Yesus.
Dan mereka akan dipakai Tuhan, dan Anda akan tersenyum bahagia melihat anak cucumu dipakai Tuhan. Ya, ketika kita melihat anak cucu kita itu mencintai Tuhan, kita akan merasakan suatu penghiburan yang besar dari Tuhan dalam hidup kita. Apalagi kalau Anda terus membimbing mereka tiap hari dekat dengan Tuhan, tiap hari menyapa Tuhan, tiap hari berglori bersama Tuhan. Wow, itu akan menjadi bahagia besar bagimu. Dan ketika mereka bertumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang melayani Tuhan, Anda bahagia. Ya, saudara yang kasih Tuhan, mari bersama kita kembali dalam kitab Wahyu tadi. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kuasa kemuliaan itu akan tetap berada di tangan Yesus, dan kita dalam pergerakan hidup, dalam pergerakan pelayanan kita kepada Bapa Surga, kita perlu memandang kepada kebenaran ini, bahwa kuasa dan kemuliaan ada di tangan Yesus, hanya bagi Yesus. Dan kalau kita diciprati oleh Tuhan Yesus, kuasanya, diciprati Tuhan dengan kuasanya, kemuliaannya mengalir dalam hidup kita, mengalir dalam pekerjaan kita, mengalir dalam kehidupan keluarga kita. Itu sungguh luar biasa, ya, sungguh luar biasa. Karena itu biarlah setiap hari buka dirimu bagi kuasa Allah dan kemuliaan Allah memenuhi hidupmu hari demi hari. Harus ada suatu ruang istimewa di hatimu bagi Yesus memenuhinya dengan kuasanya, dengan kemuliaannya, sehingga setiap aktivitas pelayananmu secara spesifik dalam rumah tangga, dalam lingkungan persaudaraan Kristiani gereja, dalam lingkungan masyarakat, itu akan semakin bertumbuh besar, sehingga banyak jiwa akan mengalami Yesus karena Anda. Ya, biarlah renungan singkat di pagi hari ini membuat semangat kita untuk lebih membuka hati bagi Yesus menderita, memberikan kuasa kemuliaannya untuk Anda bisa semakin melayani Dia dalam kualitas yang lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih atas rancangan mulia yang Engkau telah buat dan telah Kau genapkan dalam hidup kami melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh kuasa darah Yesus, kami telah
dibeli tunai. Kuasa darah Yesus menyucikan hidup kami. Kuasa darah Yesus membasuh hidup kami sehingga Kau layakkan kami menjadi kawasan kerajaan-Mu, di mana Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja memegang kendali atas hidup kami. Dan kami membuka ruang yang istimewa dalam hidup kami, dalam hati sanubari bagi Yesus menderita bersama Roh Kudus yang membimbing kami, melatih kami, memperlengkapi kami, memberi kuasa dan kemuliaan Allah, mewarnai pergerakan hidup kami, mewarnai pelayanan kami, pengabdian kami secara pribadi maupun bersama keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan dengan talenta-talenta mulia untuk kami dapat melayani Tuhan dan sesama dengan lebih sungguh, lebih indah, lebih mulia, karena kuasa kebangkitan dan kemuliaan-Mu memenuhi pelayanan kami. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Matur nuwun, matur nuwun. Gusti Yesus, kula matur nuwun. Mari bersama naikkan pujian ini. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun.
Kami mau lebih menyenangkan-Mu dengan melayani Engkau ya Tuhan, bersama dengan-Mu ya Roh Kudus, melayani Bapa surga dengan hati yang penuh cinta, dengan hati yang penuh hormat, memuliakan Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan. Bahkan Beliau rela memberikan kuasanya, kemuliaannya bagimu, bagi anak cucumu, bagi segenap keluargamu, supaya nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati semua jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bahagian dalam pelayanan di pagi hari ini, dan bagi seluruh jemaat-Mu yang sudah membawa kurban-kurbannya kepada-Mu, Engkau memberkati hidup mereka seperti yang Engkau janjikan ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Kusumastuti, Ibu Jairawati, Ibu Triana Kurniawati. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan Minggu, WL Ibu Deborah Agustina, singer Bapak Nono MA, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Puji nama Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa berkat. Terima kasih Bapa atas pertolongan Roh-Mu yang kudus dalam membangun ibadah dan pelayanan di pagi hari ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan yang lalu atau di pekan ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati segala kerinduan mereka, cita-cita mereka dipenuhi kuasa dan kemuliaan. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan lawat satu persatu agar mereka tetap kuat dalam iman kepada-Mu. Terima kasih
Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya, para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat-Mu. Tuhan menjaga hidup mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Kami serahkan NKRI dalam penjagaan pasukan malaikat Tuhan yang luar biasa. Segala anasir kejahatan dihancurkan oleh kuasa Tuhan, dan berkat Tuhan atas seluruh provinsi di NKRI ini. Berdoa pula untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu memimpin gereja-gereja-Mu semakin bersinar bagi bangsa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak RW 6, juga Bapak RT 3, di mana gereja ini berada. Berkatilah hidup mereka, jagailah hidup mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih. Berdoa juga bagi seluruh masyarakat sekeliling gereja. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan memberkati hidup mereka dengan kasih-Mu. Lawatlah mereka secara pribadi. Terima kasih Bapa. Berdoa pula bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah membangun ibadah dan pelayanannya bagi Tuhan bersama. Kiranya kasih karunia Tuhan semakin menguatkan, mengobarkan semangat kami untuk melayani dengan lebih indah lagi. Terima kasih Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat wajah dan tangan-Mu dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Bapa surga. Kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus menjadikan engkau pribadi-pribadi yang semakin bersinar penuh kemuliaan Allah. Hidupmu menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi semua orang. Dan kiranya persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ajaib
Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.